Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi minallahi ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al anfusana mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa taqna'u bi 'ata'ik wa tardha bi qada'ik. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kullu ya Fattah ya Alim iftah alaina fathan qariba. In tastaftihu faqad ja'akumul fath inna fatahna laka fathan mubina. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Wa'lam anna syafa'ata ala qadril jah wal manzila indallahi ta'ala la ala qadril jah wal manzilati indan nas. Ketahuilah bahwasanya syafaat, pertolongan di hari kiamat yang wewenangnya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah, bukan kepada orang yang memiliki kemuliaan kedudukan di sisi manusia. Di hari kiamat itu kejadian yang sangat dahsyat, lebih dari apa yang kita bayangkan. Dari banyaknya kejadian-kejadian yang kita saksikan di masa hidup kita. Kita melihat longsor, melihat banjir bandang, melihat gempa, melihat tsunami, dan semisalnya. Itu semuanya hanya kejadian kecil, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang bakal terjadi di hari kiamat. Tapi kejadian yang kecil itu bila dibandingkan dengan kiamat sangat mengerikan dan menakutkan. Sehingga bisa membuat orang itu trauma dan tidak hilang darinya, padahal itu hanya bagian kecil. Bayangkan hari kiamat. Sehingga diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran bagaimana semua isi bumi itu keluar. Semua yang ada di atas bumi hancur, lebur bagaikan debu. Yang kokoh, yang kuat, yang sulit dihancurkan, tapi di hari kiamat dengan mudahnya, tidak membutuhkan proses atau waktu yang panjang yang lama.
Kita lihat di negara yang maju, gunung dijadikan apa? Lorong. Untuk memangkas jarak. Kendaraan nggak muter, gunung aja dilobangi. Sehingga gunung tadi itu yang kokoh, lobang yang menembuskan ini ke sana. Itu butuh proses yang panjang itu. Bisa kita cek jarak 1 kilo mereka lakukan berapa lama dan berapa yang mereka sudah habiskan untuknya. Padahal cuma jarak sekian. Gunungnya nggak hancur, hanya melobangi saja. Bagaimana kalau menghancurkan gunung? Yang terjadi perang, lihat gunungnya, nggak hancur dengan satu serangan. Tapi hari kiamat, makanya dikatakan apa? Sesaat, hilang langsung, hancur semuanya, habis. Nah di saat itu orang-orang yang mulia ini mereka bahagia, mereka tenang, tidak ketakutan, tidak khawatir seperti banyaknya orang. Sudah tenang, nyantai, Allah berikan kepada mereka wewenang bisa memberikan pertolongan. Nah orang-orang itu orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, yang Allah muliakan dan jadikan mereka spesial. Bukan orang yang spesial di mata manusia, bukan orang yang memiliki jabatan tinggi di kehidupan manusia, bukan. Tapi orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah. Karena itu diceritakan, lihat apa diriwayatkan, faqad ruwiya anna Uwais al-Qarani yashfa'u fi mithli Rabi'a wa Mudhar. Wa qad kana fi asrihi min akhmalin nasi dzikra la ya'rifuhu bisalah illa nadir. Diriwayatkan bahwa Uwais al-Qarani itu akan memberikan syafaat ya, seperti Rabi'ah dan Mudhar. Ini suku Arab yang terbesar, Rabi'ah dan Mudhar. Nah, seorang Uwais al-Qarani bisa memberikan syafaat sebesar suku atau kabilah Rabi'ah dan Mudhar. Tapi kita perhatikan Uwaisnya. Uwais itu di masanya, di zamannya, orang yang paling menutup diri. Sehingga tidak banyak yang tahu, yang kenal Uwais. Apalagi menceritakan Uwais. Tidak mengetahui kesolehannya, kemuliaannya, keistimewaannya Uwais kecuali jarang. Sedikit yang tahu. Lihat, semasa hidupnya nggak dikenal orang. Semasa hidupnya bukan orang yang disanjung, yang memiliki jabatan tinggi di mata manusia, di dalam kehidupan manusia. Tapi memberikan syafaat seperti yang dikutip di dalam riwayat, seperti banyaknya atau kabilah atau suku Rabi'ah dan Mudhar. Bukan orang yang seliweran ya, di medsos, kelihatan selalu ya, selalu viewernya luar biasa, yang nge-like luar biasa. Enggak. Bukan orang yang seperti itu, Mas. Orang yang tidak dikenal. Ya. Yang tahu kemuliaannya sedikit. Nah, bagaimana cerita yang sudah
sering kita dengar ketika Sayyidina Umar mencari Uwais di zaman kepemimpinannya menjadi Amirul Mukminin, semua orang mengatakan, ada apa engkau mencari dia? Dia adalah orang yang seperti ini, orang yang seperti ini dari kelompok kita, dari golongan kita. Gak ada yang mengatakan, Uwais ini Masya Allah orangnya baik, orang tidak ada. Malah menghinanya, mengatakan yang ini, mengatakan yang itu. Tapi lihat, kedudukannya di sisi Allah lah. Karena itulah, ya, bukan dilihat kedudukannya, posisinya di mata manusia, tapi dilihat posisinya di sisi Allah. Itulah yang dikasih oleh Allah, wewenang, ya, bisa memberikan syafaat. Ya, karena itu fafham ya akhi wa arif rutbatul faqir wa hafad hurmatah. Ya, di sini fahamilah, ya, dan ketahuilah martabatnya fakir, kedudukan kemiskinan, kedudukan kefakiran, dan hormat, jagalah untuk menghormatinya, untuk memuliakannya. Artinya jangan kefakiran itu kamu remehkan, karena itu bukan menjadi nilai kemuliaan seseorang. Kekayaan bukan menjadi nilai seseorang. Kefakiran sama, bukan menjadi nilai untuk seseorang. Oh, kaya berarti mulia? Tidak. Fir'aun kaya harta, jabatan, tapi mulia? Tidak. Kefakiran juga bukan menjadi nilai kehinaan seseorang. Nabi Muhammad jarang memiliki apa yang akan dimakan, tapi menjadi kekasihnya Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilainya itu bukan pada kefakiran dan kekayaan, tapi kefakiran, ya, punya kelebihan, ya, punya kelebihan. Karena itu martabatnya kefakiran atau, ya, kemuliaannya kefakiran ini jangan diabaikan, ya, jangan diabaikan. Wahdhar al-hadar min ihtiqari ahlihi fama asra'al kubam liman ihtaqarahum ajilan wa ajila. Awas, benar-benar awas, ya, daripada meremehkan orang yang fakir. Alangkah cepatnya hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang meremehkan orang yang fakir, baik sekarang ataupun yang akan datang. Jadi kefakiran itu punya kelebihan, punya keistimewaan. Makanya kita harus mengenal kemuliaan dan kelebihannya, agar kita bisa menjaga untuk memuliakannya. Ditegaskan jangan sampai meremehkan orang yang fakir. Kenapa? Kefakiran itu punya kelebihan, punya kemuliaan. Nah, orang yang fakir jangan diremehkan. Karena tidaklah cepatnya hukuman yang Allah berikan kepada orang, kecuali kepada orang yang apa? Yang merendahkan orang yang fakir, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu diriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza abghadhan nasu fuqara'ahum." Jika orang-orang membenci orang-orang fakir. Jadi orang fakir sudah dibenci oleh orang-orang. Wa adharu imaratad dunya wa takabu ala jam'id darahim. Orang-orang sudah menampilkan, mereka memakmurkan dunia, mempercantik, memperindah dunia, dan banting tulang untuk mengumpulkan uang, harta, kekayaan. Jadi yang ditampilkan adalah keindahan dunia. Pakaian, kendaraan, rumah, perabotan, dan yang lain sebagainya.
Hari-harinya banting tulang hanya untuk mengumpulkan uang, harta. Nah, kalau sudah seperti ini, fuqaranya dibenci, mereka memakmurkan dunia, banting tulang untuk mendapatkan harta, uang, ya. Ramahumullah ta'ala bi arba' khisal. Allah akan memberikan kepada mereka 4 perkara. Pertama, bil qahat minaz zaman. Akan dikasih oleh Allah masa kemarau yang panjang. Akan datang kepadanya masa kemarau yang panjang. Wal jawr minas sultan. Kezaliman dari pemimpin. Wal khiyana min wulatil ahkam. Khianat dari pejabat-pejabat hukum. Wasyauka minal a'da, dibawa kendali, ya, musuh, dikuasai oleh musuh. Nah, 4 ini akan diberikan oleh Allah kalau sudah fuqaranya dibenci, ya. Orang sibuk mengumpulkan harta, uang, memakmurkan dunia, 4 perkara ini akan diberikan oleh Allah kepada mereka. Fafham ya akhi wansah li nafsik. Fahadhihi al-khaslatul gabihah allati asyarna ilaiha qad ammat fi hadzal qatar ala ahli al-'asr. Wa hiya afatun daratun mudhirah biha atharud dunya ala al-akhirah wa qata'u ma amara Allah bi ayyusal. Perkara ini, perkara buruk ini yang telah aku sampaikan tentangnya sudah merata menjadi umum di tempat ini, ya, kepada penduduk orang-orang zaman sekarang. Ya kan sudah umum ya, orang fakir itu dibenci, ya, apalagi yang sering datang ke orang-orang kaya. Dia beranggapan dekat dengan orang kaya enak, dapat ini, dapat itu, ya, padahal ya disuruh-suruh, ya. Tempat yang dekat dia disuruh. Orang kayanya tidak mau gerak, dekat, jalan mungkin beberapa langkah, sikit naik apa? Senang, gitu tuh senang, karena bayangannya tuh dikasih duit, ya, nanti dibelikan ini, nanti dikasih ini, ya. Bayangannya selalu seperti itu. Makanya orang itu dengan orang kaya, ya, dilokno ngarepe wong ndak lorowati. Kenapa? Yang ada di kepalanya dia bakal dapat sesuatu dari orang itu. Nanti mentok wis. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun ndak dapat apa-apa, baru ngamuk. Wah, mak duit iku anu. Kon ben dikirik-kirik meneng. Dibodoh-bodoh diem. Setelah beberapa tahun baru panas hati, medit ini. Kenapa? Ininya sudah penuh, mengharapkan sesuatu darinya. Tapi coba ucapan perkataan yang keluar dari orang fakir, yang sama yang keluar dari orang kaya, sekali aja, marahnya puluhan tahun. Bahkan mungkin dalam kuburan saya ngamuk-ngamuk deh. Kenapa? Karena tidak ada di kepalanya bahwa dia akan mendapatkan sesuatu dari orang itu. Lah ini menjadi apa? Sudah umum, ya, dimanapun, ya, menjadi umum. Ini penyakit yang, ya, perkara yang buruk. Bahkan dikatakan afah dharah mudirah, ya, bahaya yang membahayakan, ya, yang sangat membahayakan. Afah dharah yang membahayakan, mudirah dan membahayakan orang lain. Ya. Kenapa? Biha atharud dunya alal akhirah. Dengan penyakit ini, sebab penyakit ini, ia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Lalu waqata'u ma amarallahu bi ayyusallal, memutus, berani memutus
yang Allah perintahkan untuk disambung. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, dia berani memutusnya. Bayangkan, Allah memerintahkan sambung, dia berani memutusnya. Kenapa? Karena penyakit tadi itu, penyakit yang membahayakan. Apa itu? Sudah lebih mengutamakan dunia, tertarik dengan dunia, orang fakirnya direndahkan, diremehkan. Na'udzubillah min dzalik. Masih banyak pembahasan tentang ini. Walhasil bahwa kemuliaan itu bukan dinilai dari bagaimana mereka mulia di sisi manusia, tapi kemuliaan itu dinilai bagaimana ia mulia di sisi Allah. Karena kemuliaan yang disediakan, syafaat dan yang lain sebagainya itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mulia di sisinya, bukan orang-orang yang mulia di sisi manusia. Semoga Allah muliakan kita di sisinya dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.